Like what I said about Anderson Silva defended this belt so many times in the middleweight division, and then he went up to light heavyweight for little shows. I just wanted to fuck up John Jones, and I still will. Everything's open. Cheddar makes it better. Cheddar makes it better. Selamat datang kembali di channel Radio Tempur. Bahkan sebelum kita sama-sama menginjak tahun baru ini, di tahun 2020 dunia MMA sudah terlebih dahulu menjanjikan kita duel-duel luar biasa yang akan disajikan di tahun 2021. Minggu depan aja nih, kita sudah masuk Fight Week menuju partai Max Holloway versus Calvin Kattar. Dan minggu depannya lagi, partai UFC berangkat perdana, Poirier versus McGregor 2 dalam UFC 257. Malahan, di pertengahan antara Fight Week Max versus Kattar dan Fight Week Poirier versus McGregor 2, Radio Tempur seharusnya upload satu video Fight Week lagi, yaitu Khamzat Chimaev versus Leon Edwards dalam UFC Fight Island 8. Namun sayang, partai tersebut batal karena Khamzat belum pulih total dari COVID-19 yang sempat ia derita. Tapi di video ini kita nggak bahas pertandingan bulan Januari ini. Justru, kita bakal bahas pertandingan yang jauh di depan, yaitu kampanye Israel Adesanya menjadi double champ dengan merampas sabuk juara UFC Light Heavyweight yang baru saja diraih oleh Jan Blachowicz. Dan partai mereka rencananya akan digelar dalam UFC 259 6 Maret 2021. Gue sendiri berangkat dari dua alasan mengapa membuat video ini. Yang pertama, gue rasa 2021 ini akan menjadi tahunnya lintas berat, yang artinya banyak juara akan mencoba pindah kelas untuk merampas sabuk juara lainnya. Sejauh ini yang kita ketahui tentu saja Israel Adesanya melawan Jan Blachowicz di kelas light heavyweight, dan John Jones melawan pemenang dari Miocic versus Ngannou 2. Dan gue rasa ada satu lagi juara yang akan mencoba kampanye double champ ini. Dia adalah Deiveson Figueiredo. Deiveson tentu masih punya PR yang harus diselesaikan, yaitu menuntaskan urusannya dengan Brandon Moreno. Dan apabila Figueiredo berhasil menang, maka tidak ada lagi kompetitor yang layak di kelas flyweight ini. Sehingga besar kemungkinan ia akan naik ke kelas bantamweight melawan siapapun raja yang bertahta saat itu. Entah Peter Yan, entah Aljamain Sterling, atau malah TJ Dillashaw yang habis masa skorsnya di tahun 2021 ini. Itu tadi alasan pertama. Alasan kedua, gue membuat video ini karena ingin membahas ketidakadilan bagi para number one contender. Maksudnya, tenang, nanti akan kita bahas sambil videonya lanjut. Pertama-tama, mari kita bahas fighter yang berkampanye menjadi double champ di tahun ini. Pertama, dari raja middleweight kita, Israel The Last Stylebender Adesanya. Bisa dibilang menjadi double champ ini bukanlah rencana awal Israel. Terinspirasi dari jejak idolanya yaitu Anderson Silva, Israel pun ingin menjadi legenda bagi divisi middleweight ini. Namun rekor 16 title defense Anderson Silva bukanlah rekor yang dapat dipecahkan oleh fighter manapun untuk beberapa tahun ke depan. Oleh karena itu, menurut Israel, ia memiliki caranya sendiri untuk menjadi legenda bagi divisi middleweight ini. So you mentioned Anderson Silva in the cage. Do you think you can repeat or beat his record during his prime? Yes, but that's not my goal, to be honest. I'm not trying to repeat because there will never be another Anderson Silva. For me, it's just
being me, being the last and only style bender, and keep doing what I'm doing. Like I said, all the guys he ran through in his run, I would have beat them as well. So it's not about quantity, it's about the quality. Like what I said about Anderson Silva defended this belt so many times in the middleweight division, and then he went up to light heavyweight for little shows. I just wanted to fuck up John Jones, and I still will. Seperti apa yang dikatakan Israel, ia ingin naik ke kelas light heavyweight untuk melawan John Jones. Bahkan sebelum kemenangan Israel atas Paulo Costa kemarin pun, Israel dan John Jones memang sudah saling bermusuhan. Kemenangannya atas Paulo Costa secara langsung menegaskan bahwa ia telah membantai habis seluruh kompetitor di kelas middleweight ini. Dan hal inilah yang mematangkan niatnya untuk naik ke kelas light heavyweight. Bagaikan sebuah koin dengan sisi yang berbeda, John Jones pun mengalami hal yang serupa di kelasnya. Setelah membantai habis seluruh kompetitor di kelas light heavyweight, mulai dari para legenda ketika ia masih muda, sampai para rising star ketika ia sudah menua, akhirnya John Jones kehilangan rasa kompetitif terhadap kelas ini dan memutuskan untuk naik ke kelas heavyweight. Dan menurut gue, karir musuh lamanya yang ia pecundangi 2 kali, yakni Daniel Cormier, yang sempat menjadi double champ divisi light heavyweight dan heavyweight ketika John Jones masih diskors, membuat John Jones merasa ia memiliki kesempatan besar meraih gelar double champ ini. Sebagai fans yang bisa dibilang mengikuti jalannya politik UFC selama ini, gue rasa niatan Israel maupun John Jones untuk menjadi seorang double champ lahir dari 3 kekacauan yang terjadi di kelas light heavyweight. Jadi gini, di tahun lalu, tepatnya dalam UFC 257 tanggal 8 Februari 2020, untuk pertama kalinya John Jones tampak seperti seorang manusia. Dia bukan lagi monster tempur yang membantai habis para legenda-legenda dan rising star. Ironisnya lagi, seorang fighter yang berhasil mengekspos seorang John Jones ini adalah seorang fighter yang sama sekali tidak diunggulkan. Tentu John Jones pernah dihadapkan pada ujian sulit dalam karirnya dulu, yaitu ketika ia menghadapi Alexander Gustafsson. Namun dalam pertandingan itu, kita bisa setuju bahwa John Jones menguasai 3 ronde pertama. Sebaliknya, ketika bertanding melawan Dominic Reyes, Dominic lah yang menguasai 3 ronde pertama dalam pertandingan tersebut. Dan disinilah kekacauan pertama terjadi. Secara kontroversial, John Jones memenangkan pertandingan itu. Lebih parahnya lagi, John Jones menang melalui unanimous decision. Meskipun kalah, nama Dominic Reyes melambung tinggi setelah pertandingan itu. Dominic Reyes dianggap sebagai raja UFC light heavyweight tanpa mahkota. Di saat yang sama, terjadi perselisihan antara UFC dan John Jones perihal bayaran pemain yang membuat John Jones melepas sabuk juaranya. Dominic Reyes akhirnya dipertemukan dengan Jan Blachowicz dalam UFC 253. Kalau bicara skenario sempurnanya sih, Dominic memenangkan pertandingan ini, mendapatkan sabuk, dan menantang John Jones untuk kembali melakukan rematch di kelas ini. Tapi sayang, kenyataannya tidak seperti itu. Jan Blachowicz menghancurkan Dominic Reyes dan memupuskan harapannya menjadi juara UFC light heavyweight. Dan inilah kekacauan yang kedua. Dalam interviewnya, Jan Blachowicz mengatakan ia ingin bertanding ulang melawan number 1 contender UFC light heavyweight saat itu, Thiago Marreta Santos. Tentu Jan sangat ingin melawan Santos. Pasalnya, jika bukan karena Thiago Santos, Jan seharusnya berada dalam 9 kemenangan berturut-turut saat ini. Thiago Santos sendiri merupakan sosok yang disegani dan sangat dinanti-nantikan pertandingannya di kelas light heavyweight. Ia adalah satu-satunya fighter yang pernah membawa John Jones pada kemenangan split decision. Yang berarti, salah satu juri yang menyaksikan pertandingan itu merasa Thiago Santos lah yang menang. Dan lebih spektakulernya lagi, Thiago Santos bertanding melawan John Jones dengan kondisi otot lutut yang sobek. 1 tahun berlalu dan lutut Thiago Santos telah pulih. Kini, ia pergi bertanding melawan ranking 3 UFC light heavyweight saat itu, seorang master submisi senior berusia 41 tahun, Glover Teixeira. Dan disinilah kekacauan ketiga terjadi. Thiago Santos yang digadang-gadang akan mengubah iklim divisi ini dan akan melakukan duel adu power memperebutkan sabuk juara UFC light heavyweight dalam pertandingan ulangnya melawan Jan Blachowicz, harus kalah dalam cekikan Glover Teixeira. Dan jika kita berandai-andai duduk di posisi Dana White,
Tentu saja pertandingan Jan Blachowicz versus Thiago Santos akan jauh lebih menjual ketimbang Jan Blachowicz melawan fighter senior seperti Glover Teixeira. Pertama, Jan dan Santos memiliki sejarah perselisihan dalam UFC Fight Night 145. Kedua, Jan dan Santos adalah kedua fighter dengan power yang mengerikan. Melihat mereka beradu lagi tentu akan sangat memacu adrenalin dan memanjakan hasrat duel penonton. Dan ketiga, iklim kompetitif di kelas ini tetap terjaga. Tapi sayang, kekacauan demi kekacauan terus terjadi pada kelas ini. Prospek-prospek lama kini harus bertanding melawan Rising Star untuk mendapatkan haknya kembali. Dominic Reyes kini akan bertanding melawan mantan juara Rizin, Jiri Prochazka. Dan Thiago Santos akan bertanding melawan Rising Star, Alexander Rakic. Dan untuk Glover Teixeira sendiri, disinilah baru gue akan membahas hal yang tadi gue singgung di awal video, yaitu ketidakadilan bagi para number one contender. Satu hal yang kita ketahui tentang Dana White adalah ketika ia tidak menyukai seorang fighter, maka ia akan menunjukkannya dengan terang-terangan. UFC 220 contohnya. Dana White mempromosikan Rising Star saat itu Francis Ngannou untuk mengambil alih tahta UFC Heavyweight dari Stipe Miocic. Stipe mendapatkan promosi yang amat minim saat itu. Dan akhirnya, Stipe membalas penghinaan ini dengan mendominasi Francis habis-habisan dan merampas sabuk dari Dana White saat penyematan sabuk juara. Dalam interview akhir pertandingan, kita bisa melihat betapa terpukulnya Dana White atas hasil dari pertandingan ini. Dan sebagai pembalasan, Dana White tidak menganugerahi Stipe Miocic bonus performance of the night malam itu. Padahal, mengalahkan seorang spesimen seperti Francis Ngannou dengan skor 50-44 benar-benar amat sangat spektakuler. Begitupun yang terjadi dalam UFC Vegas 13 kemarin. Kemenangan Teixeira yang spektakuler atas Santos tidak membuahkan bonus apapun. Dan gua rasa Glover Teixeira sendiri tahu kemenangan ini tidak sesuai dengan harapan Dana White. Oleh karena itu, ia mengatakan ini dalam interviewnya usai pertandingan. Do you believe you have done enough to be next for Jan Blachowicz? Dana White, man. Come on, man. You know, I'm an old man over here. You're gonna give this shot to Adesanya, make me wait? Come on, man. 5 fights in a row, beating these young guys. It's not easy. Give me that title shot, man. Dan tidak hanya number one contender dari light heavyweight saja yang mendapat perlakuan tidak adil, tapi juga number one contender UFC middleweight Robert Whittaker. Usai sabuk juaranya dirampas oleh Israel, Robert bertanding melawan Darren Till untuk mendapatkan kembali haknya melawan Israel. Dan Robert berhasil membuktikan bahwa ia masih berhak duduk di posisi number one contender. Usai kemenangan Israel atas Paulo Costa, Israel melontarkan nama fighter yang menurutnya ingin ia lawan, seorang kuda hitam UFC middleweight, Jared The Killa Gorilla Cannonier. UFC pun akhirnya mempromosikan Cannonier habis-habisan sebagai calon penantang Israel berikutnya. Namun dalam UFC 254 kemarin, Bobby Knuckles membantainya habis-habisan. Kita semua tahu Robert Whittaker adalah fighter berhati malaikat. Ia tidak akan memaksakan kehendaknya pada UFC. Tapi sebagai fans, tidak adil rasanya melihat Robert harus bertanding lagi untuk mendapatkan hak memperebutkan sabuk juara. Karena kabar yang beredar sekarang, UFC sedang mengusahakan pertandingan antara Robert Whittaker versus Paulo Costa untuk terjadi. Sekarang kita kembali lagi pada UFC 259 yang akan digelar 2 bulan lagi. Untuk saat ini, gue berani bilang besar kemungkinan Israel dapat memenangkan pertandingan ini. Seperti yang pernah gue utarakan di video yang dulu, dibandingkan juara-juara lain, Jan Blachowicz, juara flyweight, kita punya Figueiredo dengan rekor 1 kekalahan. Juara bantamweight, Peter Yan dengan 1 kekalahan. Juara featherweight, Alexander Volkanovski dengan 1 kekalahan. Juara lightweight, Khabib Nurmagomedov tidak terkalahkan. Juara welterweight, Kamaru Usman 1 kekalahan. Juara middleweight, Israel Adesanya tidak terkalahkan. Dan terakhir, juara heavyweight, Stipe Miocic dengan 3 kekalahan. Sedangkan Jan Blachowicz sendiri, ia memiliki 8 kekalahan. Bahkan dalam ranking power for pound di akhir 2020, Jan Blachowicz hanya menduduki ranking 15. Dan apabila Israel benar merampas sabuk juara Jan Blachowicz dalam UFC 259 nanti,
maka apa yang terjadi di tahun 2016 silam akan terulang lagi. Dua divisi UFC akan stagnan karena terjadi ketidakpastian bagi number one contendernya. Atau kekacauan divisi light heavyweight terjadi untuk keempat kalinya, di mana Jan Blachowicz justru mengagetkan dunia dengan Israel Adesanya. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.